Malah sekarang Bapak ya, yang lebih hebat lagi, wong benci terhadap orang yang cinta mau melaksanakan sunnah secara totalitas. Benci deh Pak, wong ini, iyo, cak kepakam nian, cak kepakam nian, dikit-dikit nak syariah, nak ajaran Allah. Itu setan yang mengganggu dia itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qala aidan alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat yang ke-34, yang kedua surat Yasin ayat 60. Bapak Ibu saya hormati, marilah kita bersyukur, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dan memanfaatkan sedikit waktu dalam rangka memperlancar kajian kita kaitan dengan ajaran agama Islam. Mari bersama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Berdasarkan itu insya Allah Allah akan menyelamatkan hidup kita ini di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, dari beberapa penjelasan melalui Al-Quran dan hadis bahwa kita disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah supaya jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, di mana setan itu bagi kita musuh yang nyata, adu mubin, musuh yang jelas. Cuman musuh kita ini tidak kelihatan. Kata Pak Hamka, sekarang musuh
Yang namanya setan itu lanyato. Kata Pak Hamka. Sudah nyata. Ada juga yang nulis bahwa gawe setan itu lah banyak dikerjakan oleh manusia. Maka setan itu banyaklah pensiun. Habis gawe setan kena pekerjaan dia itulah digawikan galo oleh manusia. Penting dia. Kalau di dalam surat Al-Baqarah 34 ini gawe manusia yang sudah dikerjakan, gawe setan yang sudah dikerjakan, aba wastakbar. Pertama enggan, tidak amuah, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Sikap inilah banyak dikerjakan oleh manusia yang tidak mau taat kepada aturan Allah. Malah setan dikasih kesempatan untuk menggoda umat Nabi Adam atau umat manusia. Disilakan kecuali ada pengecualian. Orang-orang yang senantiasa imannya kokoh, imannya kuat, maka setan tidak bisa menggoda orang yang imannya kuat, ibadahnya taat. Karena itu sikap setan yang enggan melaksanakan perintah Allah itu sudah banyak diwarisi, dilaksanakan oleh umat manusia. Kalaulah memang dalam surat Sajadah yang dibacakan tadi, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Andaikan Al-Quran itu diberikan kepada jabal, kepada gunung-gunung, maka akan kita lihat mereka tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Al-Quran diturunkan kepada manusia, banyak yang ingkar. Misalnya saja oleh Al-Quran, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Wah, sekarang bukan main, Pak. Itu pun Al-Quran ada di tengah-tengah kehidupan manusia. Misalnya saja tadi kita melaksanakan aqimis sholah wa atuz zakah. Banyak orang tidak sholat, banyak. Banyak yang tidak mengeluarkan harta dari hartanya, zakat, infak, sedekah, banyak. Artinya tidak dipatuhi, tidak ditaati oleh manusia. Ada pertanyaan, apa tidak bisa Allah melarang secara langsung orang yang tidak taat itu?
Ada yang bertanya lagi agak miring Pak, lemah Allah tidak baca melawan kena setan. Oh bukan Allah tidak sanggup Pak, sanggup Allah. Tapi kan Allah unjuk kebebasan kepada manusia, nak nyari barang yang baik, apa yang buruk itu dipersilakan kepada manusia. Tukang besi di Mekang itu kan buat pisau, buat parang, buat apa itu, alat-alat untuk bekerja manusia. Kalau yang kecil, wahai tukang besi, untuk apa ini yang besi kecil-kecil ini? Ya untuk iris bawang, iris sayur. Ya enggak usah dikit untuk apa Pak? Tukang besi ya ningkat lagi. Mungkin untuk nyembelih ayam. Yang besar lagi untuk apa? Untuk motong kayu dan seterusnya. Kenyataan di lapangan yang untuk motong kayu dibuatnya untuk motong pala wong. Yang kecil tadi apa? Untuk nujah wong. Kira-kira salah tukang buat besi apa salah yang gunakan? Yang gunakan yang salah, yang buat tidak salah Pak. Yang memanfaatkan itu yang salah. Lalu terjadi pembunuhan pakai pisau, pakai parang, pakai badik dan lain sebagainya itu. Yang ditangkap polisi yang membuat besi atau yang melaksanakan pembunuhan itu. Yang gunakan itu yang dicari Pak polisi, yang gunakannya itu bukan yang buat. Artinya salah guna. Manusia juga banyak salah guna. Allah tidak salah. Allah hanya memberikan kesempatan kepada manusia untuk memilih. Oh ini gunanya untuk ini bagus. Oh gunanya arah negatif tidak bagus. Positif negatif itu Allah serahkan kepada manusia. Kenapa dia enggan melaksanakan perintah Allah? Nah inilah Pak. Inilah sikap dari setan yang senantiasa menggoda manusia. Menggoda dari depan, dari belakang, samping kiri, samping kanan. Menggoda manusia. Tidak henti-hentinya Pak, saya tiap hari. Tiap hari dia menggoda manusia. Misalnya dari depan, apa itu? Supaya menggoda manusia itu dia ragu terhadap akhirat. Ke depan dia ragu. Adonian da akhirat ni. Dalam surat Isra ayat 10. Kenapa dia ragu akhirat tu? Karena belum mengalami, belum ke situ. Adonian dak surga itu, adonian dak neraka itu. Sementara kita belum merasakan. Adonian dak siksa kubur itu. Dibuat ragu oleh setan, oleh iblis kepada manusia, ragu akhirat.
Kita yang beriman tidak ragu Pak dengan akhirat itu pasti ada. Bil akhirati hum yuqinun. Kehidupan akhirat itu yakin kita ada. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Jadi kalau orang tidak percaya dengan akhirat, artinya orang itu sudah dirasuki oleh godaan syaitan. Gunanya akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membalas perbuatan manusia di dunia ini, di antaranya may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Buat baik walaupun sedikit akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat buruk walaupun sedikit juga dibalas oleh Allah. Cuma ada keistimewaan berbuat buruk, kalau dia segera mohon ampun kepada Allah, maka itu yang terbaik buat dia. Wasari'u ila maghfirah. Segera mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menggoda diri manusia dari belakang. Terlalu cinta kepada dunia. An-Nahl ayat 4. Jadi setan menggoda manusia supaya mencintai dunia ini melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak gara-gara dunia orang lupa akhirat. Banyak. Oleh setan dunia ini seakan-akan surga bagimu. Surga. Ada juga berpendapat akhirat itu neraka bagimu. Beda ya. Cinta dunia, boleh cinta dunia ini ya ala kadarnya saja. Tidak boleh terlalu melebihi cinta kepada Allah. Cinta kepada anak, kepada istri. Kalau berlebihan terkadang membuat manusia menjadi stres. Berapa banyak kita lihat gara-gara ditinggalkan urusan dunia ini stres dia Pak. Misalnya dak sugi, permintaannya sugi, dak sugi, stres. Diharapkannya anaknya berhasil misalnya, tidak berhasil, stres. Jadi urusan dunia ini terlalu cinta. Padahal dunia ini buat sementara. Yang selama-lamanya adalah akhirat. Dan akhirat kekal juga buat selama-lamanya. Ada juga yang bertanya bagaimana kekalnya manusia itu? Jawabnya tidak sama kekalnya dengan manusia, dengan Allah. Kekalnya manusia itu dikekalkan oleh Allah. Bukan kehendak manusia itu kekal dewe, bukan, Allah yang berkehendak mengekalkan manusia hidup di surga dan di neraka. Kekal dia di surga karena memang perbuatannya di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang pilihannya taat kepada Allah itu. Ketidaktaatannya kepada Allah akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang sekilas dunia ini kayaknya menggiurkan Pak.
Hebatnya lagi manusia itu sendiri membuat kondisi. Orang yang kaya kondisinya begini, mewah, megah. Itu yang di daerah ini terutama saya belum pernah megang duit 1 miliar tuh. Tapi yang di pucuk-pucuk sana Jakarta sana triliunan punya duit. Dari mana itu? Ya positif thinking sajalah, ya mungkin usaha. Mungkin positif negatifnya ya mungkin tidak melalui jalur atau yang dilarang oleh Allah, judi misalnya. Di samping ada togel, kabarnya ada online pula. Kayak siapa Pak Bupati di Lukas ya, judinya ke Singapura, ke Thailand. Di samping dia diberi kekuasaan, nah sekarang itu dipertanyakan duitnya itu dari mana. Alasan pembelanya itu duit pribadi. Ada pula informasi yang dikelola oleh Sambo itu ya, judi online. Itu menggiurkan Pak. Judi cukup di rumah dapat duit miliaran itu. Apa adalah pernah megang duit 1 miliar belum barangkali ya. Kita baru baca nyebutnya baik. Saya nyebutnya baca Pak, tapi nyingoknya ngitungnya baik. Agak bingung gitu Pak. Menggiurkan memang. Apa kena ada, nak beli yang mewah ada. Sehingga ada yang berpendapat mumpung di dunia ini katanya surga, buatlah surga dunia itu rumah mewah segala macam. Kalau dia membaca situasi, kondisi, ngingat uang mati, Pak, urung gitu, nak bikin rumah yang mewah-mewah, bakal kita tinggalkan. Paling untuk diwariskan kepada anak-anak, diwariskan. Untung kalau yang diwariskan itu punya etikat baik. Tapi ada yang diwariskan itu dengan etikat yang tidak bagus, pecah belah keluarganya gara-gara tidak dapat warisan. Warisan belum diberi pun mereka lah nuntut. Mana jatah saya? Ini kan bak saya juga yang meninggal nih, emak saya juga yang mati ini. Saya dapat jatah. Kalau dia beriman kepada Allah, tidak kayak gitu cara berpikirnya Pak ya. Kalau batas anak, insya Allah masih baca, itu pun agak susah. Nah giliran cucu, giliran piyut, nah ini punya moyang saya nih. Yang sikok lagi ya ini moyang aku juga, sama-sama moyang kita nih. Nak belago jadi, nak pakapaan ayo, nak bebunuhan mare katanya nah. Urusan dunia. Oleh setan dirayu-rayu bahwa urusan dunia ini perlu kata setan cintalah berlebih-lebihan, melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, oleh setan tadi dirayu manusia ini jangan melaksanakan syariat Allah dan syariat Nabi, sunnah Nabi. Nah inilah kondisi sekarang Bapak ya, Bapak Ibu. Baca di koran mungkin, di majalah, mungkin di TV dan lain sebagainya. Yang lebih hebat lagi sekarang tuh yang melalui YouTube. Bahwa masyarakat sekarang lebih
mengarah kepada yang bukan syariah, Pak. Yang syariah itu mengganggu katanya. Pedagang jujur mengganggu dapat duit katanya. Jadi pegawai yang jujur tidak dapat sen. Mengganggu, Gus. Nak korupsi tak boleh, ganggu. Ada saya ditanya oleh anak muda dulu, Pak, dulu masih bujang-bujang kecil dulu ke Pekanbaru. Ada anak muda bertanya, Pak Ustadz, Islam kita ini tidak bebas ya. Nah inilah Pak setan tuh, tidak bebas. Apa katanya? Masa tidak boleh cewekan berpegang-pegang, berpeluk-peluk? Waduh, hebat ini pertanyaan nih. Sementara yang di luar Islam bukan meluk-meluk lagi ya. Jangankan luar Islam, dalam Islam pun remaja-remaja banyak, belum nikah lah peluk-peluk. Jadi waktu itu agak bingung, Pak, karena saya masih bujang kecil jawab pertanyaan itu ya. Cuman alhamdulillah ada dinjuk Tuhan Allah itu sebagai hidayah menjawab coba. Apa Islam itu tidak bebas? Iya, Pak, tidak bebas. Kata saya, Islam itu bebas. Remaja putra-putri bebas. Kapan itu? Ketika la usikum wa iya ya bittaqwallahi, si fulan anakku pulanah aku nikahkan kepadamu dengan mas kawin 1 ekor sapi berhutang, engkau terima. Boleh Pak Anton berhutang ya? Boleh, kaki bayar. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Mulai saya terima nikahnya itu bebas tuh. Nak megang baju, nak meluk. Jadi apa lagi? Nak gulat-gulatan mare. Kan hebat tuh. Kapan bebasnya? Setelah sah. Nah, setelah sah. Kapan tidak sah? Masya Allah. Banyak sekarang, Pak. Banyak sekarang ya Allah. Oleh setan dibuat manusia itu ragu terhadap ajaran Allah dan sunnah Rasul. Malah sekarang Bapak ya, yang lebih hebat lagi, wong benci terhadap orang yang cinta mau melaksanakan sunnah secara totalitas. Benci deh Pak, wong ini. Iya. Cak kepakam nian, cak kepakam nian, dikit-dikit nak syariah, nak ajaran Allah. Itu syaitan yang mengganggu dia itu. Seakan-akan syariah Allah itu kalau perintahnya memberatkan, kalau larangannya itu tidak bebas. Padahal perintah Allah itu ketika dilaksanakan sangat banyak manfaatnya buat manusia. Sholat banyak manfaatnya. Puasa banyak. Keluarkan sebagian rezeki manfaatnya banyak. Melaksanakan haji dan umroh, manfaatnya banyak. Tentu bagi yang punya kemampuan. Yang dilarang oleh Allah pasti banyak mudaratnya. Berzina mudaratnya apa? Lagi sekarang yang banyak bertukar pasangan atau banyak pasangan bertukar-tukar itu bisa membuat penyakit. Terutama penyakit kantong. Dulu sepilis. Kalau sekarang banyak negatifnya. Yang dilarang oleh Allah itu banyak negatifnya. Menjudi banyak negatif, banyak Pak negatifnya. Orang menjudi itu kalau sudah terpengaruh besar, kalah ya tidak apa-apa katanya, menang pada itu. Ada yang hebat lagi, aku kalah
Aku menang, aku menang. Ngapa wong menang bagi duit tu beri aku tu. Malah ada yang berlaku gara-gara judi dia kalah, tak kalah. Nah, mana pula itu? Oleh setan hebat. Jadi dibuat ragu manusia terhadap syariat Allah, perintah Allah dan sunnah Rasul. Hanya apa sekarang Pak ya Allah? Wong puasa Senin Kamis soalim. Ragu dibuat ragu oleh setan. Yang berikutnya dari belakang itu maksiat. Godaan setan untuk maksiat itu kesempatan besar Pak sekarang Pak. Apalagi HP Android itu kesempatan banyak nih untuk bermaksiat Pak. Dialog antara laki-laki dan perempuan bukan istri beliau. Melalui internet Pak. Halo, Dek, apa kabar Dek? Sehat Bang? Sudah punya suami? Belum. Nah inilah calon suamimu ya yang menelpon ini. Aduh, hebat itu Pak. Lagi HP itu tidak pernah mati Pak Ji. Wah masuk terus tuh. Halo Pak, saya ini janda muda. Oh itu. Melalui apa tuh? Melalui internet. Kesempatan untuk maksiat melalui itu sangat besar. Apalagi ada Mbah Google tuh Pak, Mbah Google. Mbah Google ini bahasa Pak RT nih. Mbah gitu ya. Ketik baik itu keluar deh Pak. Cuman wong dusun tidak masuk ketikannya Pak. Diketiknya Portugal. Ada masuk itu Pak. Karena Portugal itu bukan nasional kan, bukan internasional. Persatuan Orang Tua Gatal. Jadi dibuat itu Portugal, tidak keluar Pak. Karena bahasa itu tidak bahasa rakyat kan, cuman Sumatera Selatan deh barangkali ya Portugal. ABG misalnya sebut itu ABG anak bak gile ya. Tidak keluar. Mungkin kena gilo itu gile, karena bahasa dusunnya gile, tidak keluar mungkin. Gilo yang benar ya. Jadi untuk faktor dosa itu Pak, aduh banyak nian kesempatan. Malah ada yang nulis terbuka mata, terbuka dosa. Ada juga yang nulis setiap langkah kita punya pahala, terbuka mata, Masya Allah hidup saya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahnya itu bikin pahala. Buka mata, la ilaha illallah nameka. Bikin dosa. Jadi setan itu luar biasa Pak. Luar biasa dia menggoda manusia. Yang muda, yang tua, setengah tua, lansia. Dirayu oleh setan. Yang kedua enggan tadi, yang kedua adalah sombong. Setan itu sombong. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Yang kedua setan itu sombong. Pertama tadi enggan, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Kemudian sombong. Apa nak disombongkan hidup di dunia ini? Oi Pak, ngapa tak sombong? Aku gagah, wah hidungku macung, wah 2 meter. Nah, langkah panjang hidung 2 meter tuh.
Apa dak sombong aku Pak, pinggang kucak gitar kata ibu-ibu. Apa dak sombong Pak, duitku banyak Pak, pangkatku tinggi. Wah, ilmuku banyak, kamu wong bodoh galak, kula yang pintar. Waduh, sombong. Padahal sombong itu tidak pakaian manusia sebenarnya, bukan pakaian manusia. Yang sombong itu wajar lengket kepada Allah. Allah kayo galo, Allah ado galo. Langit dan bumi ini punya Allah. Belum ada sejarah yang mencatat bahwa hartonya sebanyak pulau Sumatera ini dia galo punya. Belum ada Pak. Belum. Dulu musim Soeharto ada bunyinya Pak, Pulau Soeharto, Bukit Soeharto. Ada dulu. Sekarang Pak. Ciko Uwong punya Jawa dan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dia kalau punya. Hai, sombong nian dia. Paling punya berapa Pak hektarnya? Paling 1.000, 2.000, taruhlah 1 miliar hektar dia punya. Ya apa berarti? Malah ada yang ngomong, wih jangan banyak ego beli tanah, akhirnya kau masuk dalam tanah. Oh. Masuk dalam tanah mati. Sombong. Makanya semalam saya dengan ponaan dia nelpon. Apa kabar wa? Alhamdulillah. Camane wa? Alhamdulillah. Ayo wa? Alhamdulillah kalau iyalah hidupnya alhamdulillah kalau. Insya Allah rezeki agak lumayan alhamdulillah. Yang agak dikit alhamdulillah ngapa wa? Yang dikit alhamdulillah. Tidak banyak urusan kaki di hadapan Allah. Oh mak itu wa ya. Jadi aku ni miskin tidak apa-apa lah, tidak apa-apa lah. Itu pemberian Allah. Tapi jangan nerima baik, harus berusaha. Kalau dah berusaha hidup kita masih ini deh, boleh buat. Ini memanglah ketentuan dari Allah. Ada manfaatnya doh. Ketika di hadapan Allah kita tidak banyak pertanyaan. Sekarang baik kita ditanya RT, misalnya pening pala gitu. Wih, pajak lu bayar, pajak mana? Nah, lah mulai pajak mana? Nah ragu aku, ada bayar belum? Nah mulai baru itu penting pala itu. Taruhlah iyo belum, mikir belum duitnya. Baru sikok itu tuh. Apalagi kita agak banyak ya Pak, punya rumah ada, punya motor ada, jangan-jangan punya mobil ada pula. Jangan-jangan di Jakarta atau helikopter punya, sepur punya pula dia. Apa ada banyak pertanyaan tuh? Si Fulan, kamu punya kereta api ya? Iya ya Allah. Penumpangnya banyak ya Allah. Ngapo kau ngomong rugi? Penumpang banyak, rugi. La ilallah, mana pulau itu? Ngapo dak jalan sepur, dia rugi. Nah, sekarang sepur malam dak jalan Pak Daniel ya? Dak jalan, cuma dua malam kabarnya ya. Oh, penumpang banyak tuh Pak. Penumpang penuh, kok ngomong rugi? Nah, rugi siapa ini? Masya Allah. Uji malaikat, ngapo kamu rugi? Banyak setoran Pak. Banyak setoran sana sini sana. Habis itu. Padahal menurut hitungan kan tidak rugi kalau penuh tuh. Kan ditanya cek itu Pak. Oh tidak rugi, uji malaikat. Kemana kamu manfaat? Oh ya Allah ya malaikat. Ada yang numpang tuh miskin, kami gratiskan. Nah, lumayan kan? Lumayan tuh. Penumpangnya miskin, kami kurangi harganya. Ada manfaat. Jadi mak itu Bapak ya, Bu, urusan dunia jangan terlalu cinta. Boleh Pak cinta Pak, cinta suami boleh, cinta istri boleh. Kalau tidak cinta suami, tidak istri, tidak cinta anak, ya tidak peduli nanti. Tapi kalau cinta tadi pedulinya anak ada.
tunjuk makan, diperhatikan. Kalau baca anak itu jangan nian tidak baca ngaji, jangan nian mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kita domong cucung, domong anak nyenyes, gae nyenyes. Apalagi Pak panggilan gae kakek cerewet. Malah ada cucu ngomong kakek cerewet, orang ajar. Nah ilah adalah. Lah kurang ajar lo kakek tadi. Nenek tidak tahu diri. Nyanyi suruh bangun subuh, bangun subuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah. Isra Mi'raj Nabi Muhammad nak berangkat itu Pak, tak pelanting belis setan itu gara-gara menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah. Jadi nak banyak-banyak nyebut nama Allah, mudah-mudahan setan akan lari dari kita. Gimana nyebut nama Allah itu bisa melalui wudu. Maka anjuran Nabi kalau baca wudu kita itu jangan batal. Main pingpong berwuduk tak apa-apa. Ada cemisan tu. Berwuduk tak apa-apa Pak, berwuduk main poli main pingpong tak apa-apa. Yang kedua banyak-banyak baca Al-Qur'an. Jadilah Pak sehari sehalaman atau apa istilahnya semakro ya. Baca Al-Qur'an semakro. Mudah-mudahan otak kita refreshing, tenang otak kita, batin kita tenang. Mana Pak mata aku lah kabur Pak, yang hafal baik dibaca. Quluhu agak 100 Pak Daniel lumayan. Quluhu Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Berulang sampai 100. Ada di mana tuh Pak? Ada acara Pak, susah nyari Quran. Susah nyari Quran. Boleh Bapak tadi, biar saya cari Quran, biar laku. Coba mana yang hafal Pak? Dasar dah Iqra baca Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ya Allah. Mudah-mudahan Pak setan lari. Yang berikutnya ketiga, beribadah kepada Allah, salat, puasa, zakat. Yang keempat, kalau lah mengarah ke negatif itu pasti godaan setan tuh. Balik lagi, kan sesuai dengan firman Allah dalam surat Yasin tuh. Alam ahadilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an ya'buduni hadza siratum mustaqim. Ikuti ajaran Allah yang sangat lurus, yang sangat bagus. Jangan ikut langkah setan. Pada kali ini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.